Dalam perjalanan hidup setiap orang menurut gua pada dasarnya dan biasanya pada awalnya itu orang itu pasti berusaha untuk menjadi baik dulu gitu ya. Tapi dalam perjalanannya itu kan pasti tidaklah mudah gitu. Dan ada beberapa pengalaman juga yang mungkin yang membuat seseorang tuh kapok gitu ya untuk menjadi baik gitu kan. Dan termasuk pengalaman gue juga yang bakal gue ceritain ya, bagaimana gue itu bisa jadi di pemikiran gue yang saat ini gitu. Gue termasuk orang yang merasa menjadi baik itu kewajiban untuk diri gue sendiri ya, seperti itu. Dan pasti dalam perjalanan hidup lu gak sedikit orang yang lu dengar atau ngomong sama lu bahwa jadi orang baik tuh kayak kayak sesuatu yang bodoh gitu misalkan, atau lemah gitu, atau gampang dimanfaatin gitu ya, gampang dibodoh-bodohin gitu. Kalau lu tanya sama gue gimana pendapat gue tentang hal itu, sebenarnya harus dikaji lagi ya, karena bisa jadi gimana bukannya sebenarnya dia jadi baik, tapi memang dia itu ya memang bodoh gitu kan, dan itu sesuatu yang berbeda menurut gue gitu. Tapi ketika memang niatnya itu menjadi baik gitu ya, gue itu sangat mengapresiasi gitu, karena gue juga adalah salah satu orang yang punya prinsip dan gue itu sangat keras kepala ya untuk menjadi baik, untuk tulus gitu. Jadi sejauh ini tuh memang gue sendiri yang memastikan gue itu ke orang itu harus tulus gitu. Gue itu harus berusaha ya baik, tidak memanfaatkan, nggak jahat gitu. Karena itu tanggung jawab gue ya. Itu sesuatu yang akan kembali ke gue gitu. Jadi dalam infinite game ya, permainan tak terbatas termasuk kehidupan, menurut gue pola pikir yang tepat itu memang untuk bisa stick on the game gitu, untuk bisa bertahan dalam permainan kehidupan itu harus punya pola pikir yang jangka panjang, termasuk dalam urusan bisnis ya. Di dalam bisnis pun orang yang ahli bisnis itu bisa berpikir jangka panjang gitu kan. Maksudnya gimana sih? Kok ada hubungannya sama berpikir jangka panjang? Jadi gini, ketika lu itu berpikir jangka panjang, lu tuh akan mulai mengerti kenapa menjadi baik itu sesuatu yang harus menjadi sebuah prinsip gitu. Karena gue logikain deh ya, logika dan rasional. Menurut lu ada nggak orang yang mau relationship sama orang yang nggak baik gitu? Ada nggak orang yang nggak suka sama orang baik gitu misalnya? Atau di dunia pekerjaan deh, orang itu dipekerjakan itu maksudnya karena punya karakter-karakter yang baik gitu, bisa dipercaya gitu kan, punya attitude, punya etika gitu. Jadi menjadi baik itu luas sebenarnya gitu kan. Nah, itu artinya ya menjadi baik adalah sesuatu yang lu harus miliki gitu ketika lu pengen berhasil untuk menjalani kehidupan, baik di dunia profesi, relationship, ataupun yang lain-lainnya, bersosial gitu. Karena emang ada yang gak mau temenan sama orang yang baik gitu kan. Cuma kan kembali lagi, terkadang orang itu cuman berharap ya, maksudnya tuh gimana sih cuman berharap dan menuntut gitu. Jadi orang tuh kebanyakan tuh
mereka cuma ngarepin bersama orang yang baik dan mendapat orang yang baik, tapi mereka sendiri itu lupa untuk menjadikan dirinya itu baik gitu kan. Seperti itu. Dan kalau gue pribadi ketika mendengar ada orang yang bilang ke gue bahwa jadi baik itu bodoh gitu atau lemah, cara gue memproses hal tersebut itu di otak gue berarti gue itu harus bisa menjadi sangat baik, tapi gue di sisi lain gue juga harus bisa sangat cerdas gitu. Jadi gue itu tidak menghilangkan value yang positif dalam diri gue, tapi gue harus improve aja. Gue harus bikin menjadi perpaduan yang ada di satu orang gitu. Karena biasanya itu kan ya kebanyakan orang berpikir ya kalau pengen nggak lemah, kalau nggak pengen dibodoh-bodohin itu harus jahat gitu. Itu menurut gue seperti orang yang tidak memiliki kesadaran ya dalam berpikir, bertindak, dan berbicara gitu. Jadi sejauh ini itu memang sebenarnya konten edukasi yang gue kasih itu memang mengarahkan orang yang benar-benar mempraktekannya dalam kehidupannya itu akan menjadikan dia itu seseorang yang sangat baik tapi sangat cerdas juga, sangat fleksibel juga gitu. Dan menurut gue salah satu yang membuat gue itu bisa sangat nyaman dalam menjalani prinsip gue untuk menjadi baik itu karena gue itu tidak pernah merasa gue adalah orang yang paling baik dan paling benar gitu. Karena ketika seseorang itu punya mindset merasa paling baik dan benar, dia tuh nantinya jadi gak bisa jadi pendengar yang baik, gak bisa menghargai orang lain, gak bisa memahami orang lain. Jadi untuk menjadi baik dan benar itu adalah tentang menerima diri sendiri gitu buat diri gue tuh. Bukan tentang gue merasa paling baik dari siapapun, bukan gue merasa paling benar dari siapapun gitu. Itu kayak sesuatu yang memang tentang gue menerima diri gue sendiri aja gitu. Jadi memang sejauh ini pun gue memang tidak pernah punya obsesi untuk ngebenar-benarin orang gitu. Untuk rubah-rubah orang. Gue tuh bisa sangat fleksibel dan seplural itu gitu, karena itu butuh energi ya, butuh waktu gitu. Dan kalau gue memang punya waktu ya mending gue lakuin sesuatu yang lebih bermanfaat untuk gue gitu. Kalau memang gue punya banyak waktu gitu, mending tidur atau enggak gitu kan. Dan itu juga yang membuat gue itu bisa menjaga mulut gue dengan baik gitu ya. Jadi kayak gue tuh hampir tidak pernah gue itu menghujat orang lain gitu, mau di sosial media gitu kayak kolom komentar misalkan, gue gak pernah gitu-gitu sih. Gue kalaupun ada yang misalkan, oh ya ini tuh berhubungan sama don't make stupid people famous ya. Menurut gue tuh kadang orang tuh gak sadar gitu. Misalkan mereka gak suka nih ya sama orangnya karena mungkin ngerasa orangnya tuh stupid people gitu. Tapi mereka kan komen gitu ya, komen terus-terusan gitu, terus nonton terus-terusan sambil menghujat gitu. Lah itu kan bikin dia famous ya gitu. Maksud gue kalau memang lu benar-benar sadar don't make people stupid famous itu, ya ketika lu melihat itu lu skip orangnya gitu. Sesimpel itu, tanpa harus komen, tanpa harus nonton. Atau jadi orang pasif aja gitu kalau sama yang kayak gitu. Ya kadang maksud gue tuh gak sinkron gitu. Orang tuh apa yang mereka pikirin sama tindakan kan sama mulut mereka tuh kadang gak sinkron gitu. Nah kalau gue tipe yang memang benar-benar mensinkronkan segala aja, karena memang gue memegang teguh integritas ya. Apa yang gue pikirin gue omongin dan sikap gue itu sejalan gitu. Tapi
kalau misalkan gue memang kebetulan ketemu atau ngobrol sama orang yang kayak gitu, gue nggak nasehatin, gue nggak ngasih tahu, gue biarin gitu. Karena ya dia juga nggak nanya kok ke gue, gitu. Nggak butuh masukan, nggak butuh kritik juga gitu kan. Kalau nanya ya gue pasti kasih tahu. Cuman gue itu tipe yang memang sangat menjaga mulut gue gitu. Karena banyak orang celaka itu kan karena tidak menjaga mulutnya sendiri ya. Seperti itu. Dan menurut gue pun kalaupun pengen berdakwah itu kan nggak selalu harus bicara gitu. Bisa pakai sikap yang konsisten yang kita lakuin tanpa harus banyak bicara ke orang-orang. Orang tuh bisa menilai loh dari sikap kita sehari-hari, dari bagaimana kita merespon, dari bagaimana attitude kita gitu kan. Jadi nggak harus sih menurut gue selalu banyak bicara kemana-mana, itu nggak harus. Karena bisa jadi kan misalnya orangnya memang nggak mau dibenerin juga, atau orangnya juga punya pertimbangan sendiri, punya banyak waktu, punya banyak energi, makanya melakukan hal-hal yang nggak faedah gitu kan. Ya seperti itu sih. Dan kalau untuk closing statement ya, kalau lu tanya apakah bisa menjadi sangat baik tapi di sisi lain menjadi sangat cerdas dan sangat smart juga, jawaban gue dengan sangat pasti bisa. Karena gue sudah melakukan riset bertahun-tahun, gue juga sudah menguji prinsip ini bertahun-tahun juga gitu. Buat gue gak ada yang gak mungkin sih, dan gak ada yang gak mungkin, dan gue juga selalu ngerasa gue bisa jadi apapun yang gue mau gitu, selama gue benar-benar sungguh-sungguh sama hal itu. Seperti itu. Jadi menjadi baik itu bisa tetap bikin orang tuh sangat respect ya. Bikin orang itu bisa sangat bisa sangat punya wibawa kok, bisa karismatik gitu. Bahkan tanpa banyak bicara. Seperti itu. Dan ini juga tentang being open minded ya. Jadi gue tuh memang bisa mencampurkan berbagai macam pola pikir yang mungkin menurut orang tuh gak mungkin gitu. Kayak apakah bisa gitu sangat open minded tapi juga bisa sangat punya banyak value yang baik, menurut gue sangat bisa ya. Karena biasanya orang kan ngaco dalam praktek open minded juga gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada yang nggak mungkin ketika lu menjadi baik tapi lu juga nggak disebelain orang, lu nggak diremehin orang gitu. Orang bisa sangat respect sama lu, orang juga bisa segan sama lu, orang juga bisa bisa sangat menghargai diri lo gitu. Menurut gue tuh jadi baik tuh lebih susah daripada jadi jahat. Jadi jahat tuh gampang. Tapi karena susahnya itu yang malah menurut gue menjadikan orang baik tuh sebenarnya sangat kuat gitu loh. Pelaut yang handal kan lahir dari ombak yang tidak tenang. Jadi tetap semangat untuk menjadi baik dan juga menjadi sangat smart.